bangkit dan maju, semakin cepat juga kamu pulih dari kekalahanmu. Ketika kamu berada di titik paling rendah, satu-satunya jalan untuk kamu adalah naik ke atas. Janganlah takut akan kehancuran, karena kehancuran membawamu menuju kesempurnaan. Kehancuran membawamu menuju pembaharuan. Sesuatu yang lebih baru, lebih baik, lebih besar, lebih megah, lebih indah. Asalkan kamu percaya. Saya yakin kamu bisa, saya yakin kamu mampu. Saya tunggu akhir indah dari ceritamu. Saya tunggu kesuksesanmu. Mie yang paling beracun, misahin pasangan suami istri. Emang sih kata orang cinta itu buta. Tapi jangan karena buta, kamu pun bisa bebas untuk merebut si dia dari pasangannya. Karena ingat, apapun yang kamu tabur, pastinya itu juga yang nanti akan kamu tuai. Nggak ada untung-untungnya juga kan misahin mereka. Yang ada kamu yang rugi karena dicap sebagai pelakor. Harga diri berdasarkan kesadaran, gengsi berdasarkan pengakuan. Harga diri berdasarkan kejujuran, gengsi berdasarkan kebohongan. Harga diri dibayar dengan kerja keras dan usaha, gengsi dibayar dengan utang dan cicilan. Yang selama ini kamu perjuangkan, gengsi atau harga diri. Semoga mulai hari ini kamu bisa membedakan keduanya. Oke? Dari kamu yang suka makan mie, dari anak kecil, remaja hingga dewasa pastinya suka banget dengan yang namanya mie, termasuk juga saya. Tapi hati-hati loh, mikirin negatif tentang orang, mikirin hal yang negatif aja nggak baik, apalagi mikirin negatif tentang orang lain. Aduh, nggak boleh tuh berprasangka buruk seperti itu. Pikiran negatif terhadap orang lain seringkali membuat kamu malah jadi curigaan, nggak percaya sama orang, khawatir yang berlebihan, dan akhirnya bahkan bisa merusak hubungan. Ada pepatah yang mengatakan, don't judge a book by its cover. Artinya, jangan menilai orang dari luarnya saja. Itu memang benar, tapi menurut saya, don't even judge at all. Jangan pernah menilai dan menghakimi orang lain sama sekali. Karena kamu nggak pernah tahu apa yang sebenarnya dia lalui dalam hidupnya. Mikirin hal negatif tentang orang nggak akan membawa kamu kemana-mana. Bahkan justru malah merugikan diri kamu. Harga diri itu dibayar dengan kerja keras, dengan usaha. Seseorang yang memiliki harga diri, dia akan terus mengupayakan dirinya untuk berusaha dan bekerja keras untuk mencapai hasil yang maksimal, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Sedangkan gengsi itu dibayar dengan uang, hutang, dan juga cicilan. Kamu termasuk yang mana nih? Apakah kamu benar-benar mengeluarkan uang berdasarkan kebutuhan kamu dan apa yang kamu punya? Atau sebenarnya kamu mengeluarkan uang dari apa yang sebenarnya kamu nggak punya? Semoga hari ini kamu bisa sadar perbedaan antara gengsi dan harga. Untuk masa depan, saat ini banyak banget anak muda yang lebih besar gengsinya daripada pendapatannya. Daripada menabung, gaya hidup lebih utama, begitu katanya. Padahal kamu aja nggak pernah tahu nih, sampai kapan kamu akan menghasilkan uang hanya untuk terus berfoya-foya dan menikmati kesenangan yang sifatnya hanya sementara saja. Coba, kalau misalnya besok ada hal yang tidak diinginkan terjadi, apakah kamu masih memiliki uang yang cukup ketika kamu tidak bisa bekerja dan menghasilkan uang? Nggak ada salahnya untuk menabung sejak usia muda, tidak ada salahnya untuk mempersiapkan masa depan, karena kamu nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Belajar untuk menahan kesenanganmu saat ini demi masa depan. Mengurangi ego. Setiap orang, khususnya anak muda, pasti memiliki egonya masing-masing. Banyak yang bilang masa-masa yang labil itu susah banget dikendalikan. Tapi ingat, punya ego boleh-boleh aja, asalkan jangan menjadi anak muda yang sok tahu dan bangga bukan karena kemampuannya dia, tapi bangga karena merendahkan orang lain. Jangan karena temanmu bekerja untuk membantu orang tua, kamu malah menertawakan dia karena nggak sekeren seperti kamu. Dia itu sedang berjuang untuk masa mudanya, sedangkan kamu nongkrong-nongkrong aja, masih minta uang sama papa mama. Ingat, jadilah anak muda yang gak gengsian untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Gak perlu banyak gaya, tapi langsung take action, membuat karya untuk masa depan. Oke? Science without humanity, alias ilmu tanpa kemanusiaan. Nggak bisa dipungkiri, teknologi makin lama makin canggih. Tapi jangan lupa, teknologi harusnya juga didasari asas kemanusiaan. Kalau tidak, bisa jadi kita akan jadi korban teknologi kita sendiri. Teknologi itu harusnya membantu manusia, bukan menggantikannya. Harusnya mendekatkan yang jauh, bukan
Without sacrifice, agama tanpa pengorbanan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang-orang beriman biasanya mereka juga memiliki kerendahan hati untuk melayani. Melayani kebutuhan orang lain itu memerlukan pengorbanan. Setidaknya pengorbanan, kesombongan, dan prasangka diri kita sendiri. Politics without principle. Politik tanpa prinsip. Banyak politisi menghabiskan banyak uang untuk membangun citra hanya untuk memperoleh jabatan dan memperoleh suara. Apalagi di dunia politik, apa saja bisa terjadi. Tersangka, daftar jadi pejabat. Yang udah pejabat, nggak lama kemudian jadi tersangka. Akan lebih ribet lagi kalau terjun ke dunia politik tanpa berprinsip. Prinsip adalah kompas penunjuk arah utara yang sejati. Bisa membantu kita untuk tidak tersesat. Atau setidaknya nih, kalau sampai tersesat, bisa tahu arah jalan pulang. Video ini saya buat bukan untuk menghakimi orang-orang yang mungkin melakukan dosa-dosa itu. Justru untuk mengingatkan kita semua agar kita sama-sama sadar. Mungkin ada baiknya kita refleksi diri, perbaiki diri agar tidak terjebak di dalam dosa-dosa mematikan itu. Dunia tidak akan berubah menjadi lebih baik sampai setiap diri kita telah berubah menjadi lebih baik. So, sudah saatnya kita, kamu dan saya, melakukan hal yang benar dengan atau tanpa diawasi. Oke?